Itu praktik yang terjadi di sebagian orang-orang Quraisy ketika mereka mengasuh anak yatim perempuan. Melihat hartanya banyak, mereka kemudian menginginkan harta itu menjadi miliknya. Dan satu hal yang mereka lakukan adalah dengan menikahi anak yatim yang tadinya mereka asuh. Nah, dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in khiftum alla tuqsitu, kalau kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil. Karena ini kan hubungan yang pertama antara orang yang memelihara dengan yang dipelihara, yang mengasuh dengan yang diasuh. Kemungkinan untuk tidak berbuat adil itu sangat besar itu. Karena yang tadinya merupakan anak yang berada di bawah pengawasannya, sekarang kemudian dijadikan istri. Maka perlakuan mereka terhadap anak yatim yang dijadikan istri mungkin saja masih sama seperti halnya mereka tadinya menjadi walinya yang mengasuh terhadap anak asuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sabsabur rahimakumullah, setelah membahas secara ringkas, secara global tentang surah An-Nisa, kita mulai kajian surah An-Nisa mulai dari ayat pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya, serta memperkembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian itu meminta, dan jagalah atau peliharalah rahim, persaudaraan. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kalian. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di mana di ayat ini Allah mengingatkan tentang asal dari manusia, bahwa manusia itu adalah berasal dari satu, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam, dan juga pasangannya ini juga dari satu. Walaupun di dalam hal ini ada pandangan dari para ulama yang dimaksudkan dengan satu itu memang satu jiwa adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan apakah pasangannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam? Mayoritas ulama menyatakan bahwa memang Hawa itu diciptakan, diambil dari tulang rusuk dari Nabi Adam. Tapi sebagian menyatakan bahwa maknanya itu adalah min jinsin wahid, bahwa maknanya adalah dari satu jiwa dengan
yang sama seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Mereka beralasan dengan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian sendiri azwajan, pasangan-pasangan. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini bahwa memang Hawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berkaitan dengan penciptaan itu memberikan penjelasan, istausu bin nisa khairan, hendaklah kalian itu memberikan wasiat nasihat kepada wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dila, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fid dila a'lah, dan tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau kalian itu fa in dhahabta tuqimu kasartah, kalau kalian hendak meluruskannya maka kalian bisa mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi kalau dibiarkan maka dia akan tetap bengkok. Di mana di dalam hadis ini sesungguhnya ada satu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya memperlakukan perempuan itu dengan halus, jangan kemudian kasar. Karena ketika diperlakukan dengan kasar bisa jadi akan mematahkan. Di dalam rumah tangga dalam hal ini misalnya ketika memberikan nasihat, maka nasihatilah dengan cara yang baik, bukan kemudian dengan cara yang kasar. Karena jiwa perempuan itu halus. Kalau dinasihati dengan kasar bisa jadi malah terjadi yang namanya pertengkaran. Kasar tahu itu akan memecahkan, membuat patah. Tapi kalau dibiarkan maka tetap akan bengkok. Jadi isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah hendaknya memperlakukan perempuan, pasangan hidup itu dengan halus, memberikan nasihat dengan baik, memperlakukannya dengan baik, bukan kemudian memperlakukannya dengan kasar. Tapi juga tidak membiarkan dalam hal-hal yang tidak baik. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan perintah untuk menjaga tali silaturahim al-arham. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu maha dekat dengan kalian. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya manusia itu berasal dari satu jiwa, satu keturunan. Maka hendaknya menjaga keturunan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap orang pada dasarnya adalah bersaudara. Setiap orang itu hendaknya saling tolong menolong dengan saudaranya. Dan ini kemudian diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian itu meminta. Di dalam keseharian kita meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wattaqul arham, jagalah tali silaturahim. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan secara khusus supaya setiap kita yang sesungguhnya merupakan saudara karena berasal dari satu keturunan, maka hendaknya menjaga tali silaturahim. Ditegaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang satu bagian dari anggota masyarakat yang dikatakan mungkin paling lemah
yaitu tentang anak yatim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan berikan kepada anak yatim harta-harta mereka. Wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib, jangan ganti yang buruk dengan yang baik. Dalam susunan bahasa Arab seperti itu, tapi kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah sebaliknya. Jadi jangan tukar yang baik itu dengan yang buruk. Wala taqulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Jangan makan harta kali mereka itu campur dengan harta sendiri kemudian dimakan. Di mana isyaratnya kalau mau makan itu biasanya adalah sesuatu yang paling mendesak. Nah, sesuatu yang paling mendesak saja tidak diperbolehkan, apalagi kemudian mengambil harta anak yatim, karena memang mereka itu adalah titipan dan mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang bisa dikatakan paling lemah, karena mereka tidak mempunyai pelindung lagi, yaitu ayahnya. Maka apa yang dititipkan kepada wali berupa harta itu benar-benar diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijaga. Amanah ini hendaknya ditunaikan dengan baik. Jangan ambil harta mereka, jangan makan harta mereka. Walaupun di dalam ayat yang lainnya itu ada isyarat bagi kalau misalnya walinya itu dalam kekurangan, falyaqul bil ma'ruf, maka bersama dengan anak yatim itu dalam memelihara itu falyaqul bil ma'ruf, hendaklah makan dengan baik itu. Akan tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kemudian menegaskan upaya untuk melindungi anak yatim dari orang-orang yang serakah di dalam pengelolaan harta terhadap mereka. Nah, kemudian di ayat yang ketiga di sini ada pembicaraan tentang anak yatim dan juga tentang masalah poligami. Ayat yang banyak kurang disukai oleh perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini ada kaitannya dengan anak yatim juga, tapi juga ada pembicaraan tentang poligami. Namun yang harus dipahami bahwa ayat ini bukan kemudian memberikan aturan tentang masalah poligami, karena aturan tentang poligami itu sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ayat ini kemudian memberikan ketentuan baru tentang poligami yang kemudian berbeda sama sekali dengan apa yang ada pada masa sebelumnya. Dan karena ada kaitan dengan anak yatim, maka ayat ini kemudian dimulai dengan pembicaraan masalah anak yatim. Fa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Kalau kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil dalam urusan anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan yang lain ma taba lakum, yang baik bagi kalian, masna wa thulatha wa ruba, 2 atau 3 atau 4. Kenapa ayat ini kemudian masih berbicara tentang anak yatim? Sebab ada pembicaraan di antara mereka yang menentang poligami. Ayat ini kan membicarakan tentang anak yatim, bukan tentang masalah poligami. Memang ayat ini berbicara tentang anak yatim, tapi juga ada kaitan dengan masalah poligami, yaitu bahwa ada praktek di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu, terutama
mereka yang menjadi wali dari anak yatim. Dalam hal ini adalah anak yatim perempuan. Ketika mereka menjadi wali, memelihara anak yatim, termasuk juga mengelola harta yang mereka miliki, mereka kemudian ada yang mempunyai pikiran tidak baik terhadap harta yang dimiliki oleh anak yatim itu. Makanya ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ingin menguasai harta anak yatim. Dan di antara hal yang mereka lakukan untuk menguasai harta anak yatim yang menjadi pengawasan mereka adalah mereka memelihara, setelah itu menikahinya. Dan menikahinya mereka kemudian tidak menggunakan mahar. Tujuan dari mereka menikahi anak yatim yang tadinya ada di dalam pengawasan mereka, di dalam pemeliharaan mereka, itu bukan murni untuk menikahi, akan tetapi lebih pada ambisi duniawi, yaitu dalam rangka menguasai harta yang dimiliki oleh anak yatim yang mereka kemudian nikahi. Jadi anak yatimnya hartanya itu banyak, mereka yang menjadi walinya, yang menjadi diberikan amanah untuk mengasuhnya. Melihat bahwa hartanya banyak, tidak ingin hartanya nanti jatuh kepada orang lain. Wah, lebih baik saya nikahi sendiri. Dinikahi kemudian hartanya bisa saya ambil. Kalau sudah jadi istri saya kan bisa saya ambil, itu bisa saya gunakan. Jadi itu praktik yang terjadi di sebagian orang-orang Quraisy ketika mereka mengasuh anak yatim perempuan. Melihat hartanya banyak, mereka kemudian menginginkan harta itu menjadi miliknya. Dan satu hal yang mereka lakukan adalah dengan menikahi anak yatim yang tadinya mereka asuh. Nah, dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in khiftum alla tuqsitu, kalau kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil. Karena ini kan hubungan yang pertama antara orang yang memelihara dengan yang dipelihara, yang mengasuh dengan yang diasuh. Kemungkinan untuk tidak berbuat adil itu sangat besar itu. Karena yang tadinya merupakan anak yang berada di bawah pengawasannya, sekarang kemudian dijadikan istri. Maka perlakuan mereka terhadap anak yatim yang dijadikan istri mungkin saja masih sama seperti halnya mereka tadinya menjadi walinya yang mengasuh terhadap anak asuhnya. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa hal yang seperti itu berpotensi untuk menjadikan mereka tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu. Karena tadinya adalah anak asuh yang kemudian mungkin disuruh begini di dalam penguasaan mereka, di dalam pengawasan mereka, yang ketika dinikahi mungkin saja mereka masih beranggapan bahwa ini adalah anak asuh saya, ini adalah orang yang berada di dalam pengawasan saya, di dalam pemeliharaan saya. Padahal statusnya sudah berubah menjadi istri. Jadi kemungkinan untuk berbuat tidak adil itu sangat besar. Apalagi kemudian yang menjadikan mereka untuk mengawini anak yatim perempuan itu lebih banyak pada ambisi duniawi, yaitu menguasai harta yang mereka miliki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan supaya mereka itu menghindari hal yang tersebut. Kenapa? Karena potensi berbuat tidak adil itu sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang nantinya akan kalian nikahi, maka kawinilah yang lain saja yang setara dengan kalian, sehingga konsep atau keinginan untuk berbuat adil itu lebih besar. Kemungkinan untuk berbuat adil itu lebih besar dibandingkan dengan anak yatim yang berada di bawah pengasuhan mereka.
Jadi konsepnya adalah sesuai dengan fakta yang terjadi pada masa itu, di mana ada sebagian dari mereka yang menikahi anak yatim dengan tujuan untuk menguasai hartanya, tapi di dalam keseharian masih memperlakukan anak yatim itu sebagai anak asuhnya, bukan sebagai istrinya, sehingga perlakuannya itu tidak sama dengan perlakuan terhadap istri yang seharusnya mereka lakukan. Jadi ini latar belakang dari turunnya ayat ini. Kemudian ada kaitan dengan persoalan poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hal ini memberikan kebolehan, isyarat tentang kebolehan poligami. Jadi kebolehan poligami, bukan kemudian perintah poligami, tapi juga tidak ada larangan. Jadi dalam hal ini bukan kemudian adanya perintah poligami atau kemudian larangan poligami, tapi berkaitan dengan persoalan keadilan. Kalau kalian ketika menikahi anak yatim itu potensi berbuat tidak adilnya itu besar, maka lebih baik nikahi perempuan yang lain saja yang potensi berbuat adilnya itu lebih besar kepada kalian, daripada kemudian menikahi anak yatim yang di situ kemudian kalian tidak bisa berbuat adil, yang seharusnya disayang, harusnya kemudian dipelihara dengan baik, malah kalian berpotensi untuk berbuat zalim terhadap mereka. Dinikahi tapi tidak benar-benar dijadikan seperti istri, hanya untuk dikeruk harta yang mereka miliki. Carilah saja yang lain, karena dengan demikian kalian lebih bisa berbuat adil, karena posisinya kemudian setara. Kalau dengan anak yatim kan posisi awalnya tidak setara itu kan. Yang satu mengasuh, satunya kemudian diasuh. Potensi untuk berbuat tidak adil itu besar. Tapi kalau menikahi perempuan lain yang setara dengan dirinya, maka karena keadaannya setara, potensi untuk berbuat adil itu menjadi lebih besar. Jadi ada kebolehan di dalam hal ini tentang poligami. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada kaitan dengan persoalan poligami. Masna wa thulatha wa ruba'. 2 atau 3 atau 4. Yang isyaratnya boleh 2, 3 dan maksimal 4. Bukan kemudian dijumlahkan, sebab ada yang kemudian memahami itu dijumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4, sehingga kemudian 2 tambah 3 menjadi 5 tambah 4 menjadi 9. Ini boleh sampai 9. Dalilnya ya 2, 3, 4, 9 itu. Apalagi kemudian kalau masna itu kan 2-2 itu, sulasa itu 3-3, ruba 4-4, tambahkan lagi jadi 18, tambah banyak lagi. Karena memang kemudian ini berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang ketika itu dari kalangan Ansor. Sebelum dia masuk Islam, dia mempunyai 10 orang istri. Jadi 10 orang istri. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabatnya, amsik alaika arba'an, silahkan kamu pegang, dalam artian pertahankan 4. Wafarik sa'irahunna, yang lainnya kamu cerai. Jadi hadis ini kemudian memberikan penjelasan tentang apa makna masna wa thulatha wa ruba'. Jadi Rasulullah SAW kemudian memberikan isyarat kepada sahabatnya tersebut, kamu pilih, silakan pertahankan 4 dari 10 orang istri yang kamu miliki, sedangkan yang lainnya kamu cerai, yang mengisyaratkan bahwa batas maksimal adalah 4, bukan 9 apalagi 18. Jadi berkaitan dengan praktek. Jadi artinya ketika sebelum Islam yang namanya poligami itu
banyak, tidak terbatas. Bahkan kalau kita lihat dari praktik raja-raja dahulu itu bukan hanya puluhan, itu bisa sampai ratusan. Allah alam gimana mereka itu menggilirnya itu kalau 100 itu. Kalau 100 misalnya 1 bulan 30 itu kan berarti 33 itu setiap hari. Maka tak sakit tengah ya itu orang tahu juga. Apalagi kemudian ada sampai 1000 itu Allah alam itu. Jadi kemudian ketentuannya adalah maksimal adalah 4. Ini ketentuan tentang kebolehan ya. Kebolehan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan sekali lagi. Walaupun dibolehkan, ada hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in dzalika adna alla ta'ulu. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Ada ulama yang membedakan antara kata al-qistu dengan al-adlu ya. Di awal ini kan fa in khiftum alla tuqsitu al-qistu. Maknanya kalau ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama bermakna adil. Tapi sebagian ulama membedakan makna antara al-qistu dengan al-adlu. Al-qistu mereka maknai sebagai keadilan yang bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak. Jadi memberikan kepuasan kepada semua pihak. Jadi putusannya itu sama-sama membuat pihak yang diputuskan senang. Tidak ada yang satunya senang, satunya merasa susah. Jadi itu makna al-qistu. Sama-sama membuat mereka yang mendapatkan putusan sama-sama senang. Al-qistu. Sedangkan al-adlu itu putusan yang memang sesuai dengan fakta memang, tapi berpotensi mungkin saja ada satu pihak yang kurang menyukai adanya keputusan itu. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kalau tidak bisa berbuat adil, kalau bisa memang al-qistu tadi, di mana putusannya itu semua pihak itu suka. Tapi kalau tidak maka minimal al-adlu. Jadi keputusan yang mungkin saja ada satu pihak yang kurang menyukainya, itu al-adlu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Kalau kalian khawatir atau ada yang memaknainya dengan dhannu, fa in dhanantum, jadi kalau kalian yakin bahwasanya kalian tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Nah, keadilan seperti apa yang sesungguhnya yang diisyaratkan di dalam ayat ini? Sebab di dalam Al-Qur'an itu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kalian itu tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara istri-istri kalian, di antara wanita. Sehingga bagi yang menentang poligami, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau tidak bisa berbuat adil satu saja. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara perempuan, di antara istri. Berarti tidak boleh ini. Itu bagi mereka yang menentang poligami. Tapi sungguhnya ayat ini bukan pelarangan tentang poligami, karena kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah, bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan di sini memang adalah keadilan dalam hal yang lahir, yang ditampakkan, pembagian dari harta itu, tempat tinggal, atau misalnya giliran antara satu istri dengan yang lainnya. Kalau istrinya misalnya 2-3 hari di rumah istri atau selang 1 hari gitu. Dan Rasulullah memang kemudian memberikan giliran kepada istri-istrinya itu kan, malam ini giliran siapa. Jadi pembagian secara adil dalam hal yang sifatnya fisik, sesuatu yang bisa ditampilkan, termasuk perhatian secara lahir. Namun sesungguhnya memang tidak akan pernah bisa di dalam hati itu benar-benar adil semua, kasih sayang dalam hati itu kemudian semuanya itu, karena itu memang bukan merupakan ranah yang dimiliki oleh manusia. Makanya Rasulullah SAW itu kemudian dikatakan bahwasanya Rasul itu membagi secara adil. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah, hadza qismi fi ma'amliku, ya Allah, ini adalah bagian yang saya miliki, yang bisa saya bagi secara adil. Fala talumni fi ma tamliku wala amliku, maka janganlah engkau hukum saya, jangan engkau cela saya dalam sesuatu yang engkau miliki dan itu bukan yang saya miliki, yaitu perasaan. Karena perasaan itu kemudian tidak bisa kemudian kita kendalikan di antara istrinya misalnya. Kalau yang satunya misalnya patuh, itu pasti kasih sayangnya itu lebih di dalam hati, tapi jangan kemudian ditampakkan. Makanya kemudian di dalam ayat yang lain tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Walau kalian itu menginginkan, kalian tetap tidak akan bisa berbuat adil, keadilan dalam hati. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Makanya jangan kalian ini terlalu cenderung kepada salah satu sehingga kemudian meninggalkan yang lain, terkatung-katung seperti halnya capstock itu. Jadi walaupun di dalam hati misalnya antara 2 istri, biasanya istri yang lebih muda yang lebih disayangi itu di dalam hati, tapi jangan kemudian ditampakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian melupakan yang istri tua itu. Tetap secara perhatian fisik hendaknya perhatiannya itu sama. Jangan kemudian pilih kasih, lebih sayang kepada yang muda atau mungkin lebih sayang kepada yang tua. Hendaknya tetap perhatian secara fisik itu harus tetap sama, keadilan dalam sesuatu yang bisa ditampakkan, sesuatu yang bersifat materi. Pembagian harta ya sama itu, nafkahnya sama, tempat tinggalnya misalnya sama, dalam artian yang sifatnya fisik. Walaupun di dalam hati mungkin kecenderungan terhadap salah satu itu bisa saja berbeda, tapi itu kata Rasulullah SAW, fi ma tamliku wala amliku, itu adalah sesuatu yang engkau miliki ya Allah, bukan yang saya miliki. Karena yang namanya rasa sayang, rasa cinta itu kan timbulnya sendiri, tidak bisa kemudian kita kendalikan. Terhadap anak pun itu misalnya, antara anak yang nakal dengan yang tidak nakal, kecenderungan dalam hati kita itu kan timbul sendiri, lebih sayang kepada anak yang tidak nakal, yang setoro ocah. Tapi jangan kemudian itu ditampilkan. Nah, itu maksudnya dari kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan berarti kemudian menyatakan bahwa ayat di dalam surah An-Nisa ayat 3 ini batal, enggak. Akan tetapi kemudian mengisyaratkan tentang bagian mana yang sesungguhnya manusia itu bisa berbuat adil, bagian mana yang kemudian
tidak bisa berbuat adil, jadi persoalan hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan itu yang kemudian diperturutkan, jangan tampilkan. Sebab kalau kemudian mengikuti apa yang dalam hati, kalian itu akan berbuat zalim terhadap istri-istri kalian. Jadi itu isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza qismi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Inilah ya Allah yang bisa saya bagikan, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam istrinya itu yang paling disayangi itu adalah Siti Aisyah, akan tetapi itu kemudian tidaklah ditampilkan kepada semua istrinya. Bagiannya tetap ada giliran masing-masing. Pembagian nafkah itu sama. Jadi dalam hal yang fisik Rasulullah SAW membagi secara adil, tapi di dalam perasaan kata Rasulullah, kalau masalah perasaan itu bukan saya yang mengendalikan, tapi engkau. Maka janganlah engkau mencela saya dalam hal yang saya tidak bisa mengendalikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ayat yang ketiga ini bukan kemudian menyuruh untuk poligami, tapi juga tidak melarang untuk poligami. Itu hanya kebolehan bagi mereka yang membutuhkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu itu tentang kebutuhan manusia. Ada di antara manusia orang itu yang memang sangat butuh terhadap poligami. Sebab mohon maaf, misalnya ada ini teman saya cerita, temannya itu punya suami, mohon maaf itu kalau minta jatah setiap hari itu 3 kali sehari, pada nangin pil. Jadi 3 kali sehari, kata istrinya, mas tidak kuat saya itu, sebenarnya 3 kali sehari. Sudah kamu kawin saja, tambah saja dengan yang lainnya, jangan saya terus. Jadi memang ada orang yang seperti itu, hiper itu. Ya kalau kemudian dipaksakan memang istrinya bisa mati itu. 3 kali sehari itu, setiap hari itu. Pada nangin pil. Nah, orang yang seperti itu butuh memang poligami. Tapi ternyata dia tidak mau itu. Tidak dek, saya masih tetap sayang pada kamu, saya tidak mau kawin lagi. Tapi engkau tak kuat mak, benar itu 3 kali sehari. Jadi ada orang yang memang ya butuh seperti itu, dan kebolehan tentang poligami itu menjadi satu pintu keluar bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi tetap ada persyaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian sampai berbuat zalim, tetaplah berbuat adil. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi ayat-ayat ini berbicara tentang konsep berbuat adil, menjaga tali silaturahim. Maka setiap ayat yang ada di dalam ayat-ayat di dalam surah An-Nisa ini tetap berkaitan dengan konsep keadilan dan konsep kasih sayang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.